COVID-19 membawa dampak di sektor UMKM termasuk juga bagi peternak ikan di Palembang. Sebagian di antaranya mencoba bertahan namun tidak sedikit yang akhirnya tumbang. Bagaimana mereka bisa keluar dari kondisi sulit di masa pandemi? Suara mereka kami angkat dalam laporan yang dikemas oleh tim redaksi pemberitaan RRI Palembang berikut ini. Program mitigasi dampak COVID pada sektor real ini penting sekali karena memang sektor inilah yang sangat terpukul dengan adanya COVID dan semua sektor, semua segmen sosial ekonomi masyarakat kita. Oleh sebab itu diperlukan penyelamatan, diperlukan stimulus ekonomi yang menyentuh sektor-sektor yang paling terdampak. Pandemi COVID-19 membawa dampak yang begitu besar bagi dunia usaha, termasuk para petani di Sumatera Selatan. Beberapa di antaranya mampu bertahan, namun tidak sedikit yang gulung tikar. Pernahkah terbersit di benak Anda seperti apa perjuangan mereka bertahan di tengah sulitnya ekonomi saat wabah melanda? Saya mengajak Anda untuk menyimak cerita mereka bertahan di tengah pandemi. Nama saya Wibowo Supriyadi, usia 46 tahun. Kalau pekerjaannya hari-hari ini ikan dengan warung pecel lele. Wibowo adalah salah satu dari sekian banyak petani sektor perikanan di Palembang yang turut merasakan dampak pandemi. Usaha budidaya lele yang sudah 23 tahun ia geluti seketika kolaps saat pandemi menghampiri. 3 kolam lele Wibowo yang berada di samping rumahnya biasanya mampu memasok hingga 40 kg ikan ke para pengusaha pecel lele yang menjadi pelanggan setianya. Namun, saat pandemi, usaha pecel lele banyak yang tidak mampu bertahan dan akibatnya permintaan ikan lele pun turun drastis. Lele. Produksinya berapa kilo sekarang, Pak? Kalau sekarang ini kalau per hari itu cuma paling 15 kilo. 15 kilo ya? Jadi menurun kan dari 40 ke 15 kilo. Sejak awal pandemi di bulan Maret 2020, usaha Wibowo mengalami penurunan omset hingga 65% karena minimnya pasokan ikan ke restoran. Produksi yang menurun pun memaksa Wibowo untuk mengurangi jumlah pekerja. Hal ini tidak lain dilakukan untuk menekan biaya operasional yang tidak sebanding dengan pemasukan yang ia terima. Ada berapa karyawan sekarang, Pak? Kalau sekarang tuh ada 2 karyawan. Pandemi. Sebelum pandemi? Sebelum COVID itu 3, dan sejak COVID itu 2 tinggal karyawan. Itu juga bukan karyawan seperti kerja yang lain, saling bantu-membantu lah itu kan. Untuk bertahan dengan kondisi ini, inovasi adalah suatu hal yang mutlak dilakukan. Wibowo pun memberanikan diri untuk mencoba usaha lain. Beruntung kelompok usahanya, UKM Mulia Lele, merupakan salah satu mitra binaan dari Pertamina. Lewat program kemitraan, dirinya mendapat suntikan modal untuk pengembangan usaha lelenya sekaligus memulai bisnis baru, membuka warung pecel lele di depan rumahnya. Zaman di PK Pertamina itu bunganya itu kecil sama cuman berapa 3% per tahun, itu kecil bunganya dibanding yang di bank-bank komersil kan lebih meringankan gitu kan. Pemilik terbantunya tadi. Ada 5 ekor lagi? 5 di sini. Tidak hanya bantuan permodalan, Wibowo juga mendapatkan bantuan bina lingkungan dari Pertamina untuk memulai usaha warung pecel lelenya. Inilah yang semakin membangkitkan semangatnya untuk berjuang di tengah kondisi sulit saat pandemi. Ya dibuati meja, dibeli kompor, dibuati banner gitu. Kalau ini nanti kan mau dibuati lampu, mau dibuati nota, coba-coba mau dilengkapi lah Pertamina.
Jadi ada berapa kolam Pak ini? Perlahan namun pasti, usaha kuliner yang kini ditekuni Wibowo mulai berjalan. Setidaknya, omset sebesar Rp300.000 per hari mampu menutup penurunan omset usaha ternaknya selama pandemi. Itu yang untuk yang sudah kenal dengan jadi mitranya Pertamina, lebih terbantu lagi. Tadinya saya kan per hari itu kalau jual itu sebelum dibantu oleh Pertamina itu kan sehari itu 20 kilo jual ikan lele itu ke kecil lele kan. Nah semenjak dibantu oleh Pertamina itu meningkatlah 50%. Fasilitas bantuan permodalan yang dinikmati Wibowo merupakan salah satu contoh bantuan lunak program kemitraan yang disalurkan Pertamina. Agustina Mandayati, Officer CSR Ensmep Region Sumbaksel, mengatakan program ini merupakan salah satu fasilitas yang dapat dinikmati oleh mitra Pertamina untuk mengembangkan usaha mereka. Namanya program kemitraan. Nah, Pertamina itu yang melatar belakangnya itu adalah untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Dan itu amanah dari negara tuh ke setiap BUMN untuk membina UMKM di sekitar lingkungan kerjanya. Sepanjang tahun 2020 ini, Pertamina Mor 2 Sumbaksel telah menyalurkan sekitar Rp20 miliar untuk 147 mitra binaan yang tersebar di regional Sumbaksel, yang meliputi Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Tidak hanya sektor pertanian, bantuan ini juga menyasar berbagai sektor usaha lain. 2020 ini yang kita sudah salurkan itu sekitar 20 miliar untuk 147 mitra binaan di 5 provinsi. Dananya ya sama kayak dana bantuan gitu, bermacam-macam dari 10 sampai dengan 200 juta. Dari 5 sektor, jadi ada perdagangan, perikanan, perkebunan, industri, sampai dengan sektor lain-lain seperti itu. Jadi banyak cakupan. Suntikan permodalan melalui program kemitraan menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM di tengah sulitnya menghadapi kondisi ekonomi di saat pandemi. Dari cerita Pak Wibowo, saya mendapatkan pelajaran berharga bahwa inovasi dan motivasi tidak boleh berhenti meskipun saat menghadapi masa sulit di saat pandemi.